Oke, abaikan latar belakangnya. Ini buat contoh aja. Gua tuh nggak ada. Gue lagi males bolak-balik. Maksudnya bolak-balikin kameranya gue belum sempet dulu. Tar, ini. Gue mau bahas, tadinya gue bahas gimana cara lihat ikan muda atau tua. Cara melihat itu otomatis harus ada ikannya. Intinya gini, gue simpelin aja ya. Cara melihat ikan muda atau tua, yang pertama dari bentuk ring, ya. Yang kedua dari kelepekan cepet, disebutnya kelepekan cepet gitu, sirip. Dari situ terus sebenarnya kalau lu jam terbangnya udah sering lihat ikan, udah sering lihat ikan, itu dari sisiknya pun kelihatan, dari warna-warnanya kelihatan. Tapi lu harus memahaminya dengan cara lu sendiri. Ini sambil sarapan ya, gue belum tidur, mana lapar gitu. Intinya sih jam terbang. Kalau gue pribadi eh kadang susah juga sih ya. Banyak ikan muda yang top. banyak banyak ikan muda yang ikan tua yang jelek banyak. Tapi mendingan lu patokannya gini, patokannya mendingan lu ikan ini enak apa enggak aja. Bullshit lah, tua muda bullshit. Biar itu urusan peternak aja. Sebagai pemain atau lu sebagai penjual, lu hanya memastikan si ikan itu enak aja, perawatannya bagus, udah beres ya. Kalau lu pemain nih, ikan itu enak aja, mau ikan itu muda mau ikan itu tua ya nggak masalah. Cuma biasanya kalau lu mirip, beda cerita gitu. Beda ceritanya ya, paling ceritanya beda. Ikan ini bisa direnam apa, kalau lu ngelebuk, misalkan ikan ini bisa lebih keras gitu loh. Kalau dilubukan lebih lama lagi biasa gitu. Kadang gini loh, ikan kecilnya tajamnya super, tiba-tiba apa, tiba-tiba biasa aja, padahal karakter tidak berubah, gantengnya dapet gitu loh. Gue pun bingung, ada yang kayak gitu. Oke ya, nah sambil makan, lapar, nggak keburu nanti waktu gue. Dalam dulu kan. Jadi gini, cara buat gua mau bahas agak ini ya, ngebahas tentang gimana sih bikin ikan pukulannya tuh jadi gede. Nah, yang pertama karakter. Memang si karakter ikan Jepang itu ya pukulannya gede-gede. Pukulan gini. Ada ngebalik gini. Pukulan gede tuh bukan nggak selalu nusuk ya, baling kencang pun pukulan gede. Dia pengen baling tuh dat gitu. Ada yang kan ada rumah pukulan gede tuh gini ya, dat gitu. Intinya pukulan gede tuh nggak terlalu kita satuin diksi dulu. Kita satuin apa? Kita satuin dulu diksi-diksi kita bahwa tapi pukulan gede tuh
tidak selalu nombak. Baling gini pun tetap pukulan gede. Yang pertama karakter. Bang, biasanya ikan yang tidak ada pukulan gedenya jarang pukulan gedenya itu yang cepat jadi tung tuk 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 baling tuk 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 gitu. Dia mukul dam gitu. Nanti dipukul orang lagi dam gitu. Yang pukulannya sering mukul terus itu biasanya tidak ada pukulan gede. Biasanya. Tapi Bang, bisa gak lu bikin pukulan gede? Bisa. Cara paling ampuh ya. Tapi ini ikan lu bakal agak asar. Tuh, ini paling gampang ya. Cara paling gampang bikin ikan lu pukulannya gede ya di pale. Pukulannya pasti gede. Di pale, cuma di tempatnya misalkan nih kotaknya segini nih. Tapi tingginya segini nih. Atau segini. Jadi ini misalkan ikan nih. Kasih air ikan setinggi badannya aja. Cuma memang ikan agak lecet-lecet, makanya rawatnya mesti agak lama. Jadi gini nih ikan. Jadi dia ikut di kanan. Gini. Ikutin dia. Gitu. Dimain-mainin ikannya. Wih gitu. Dulu nggak itu yang pakai. Gue lihat nggak yang pakai yang kayak gitu. Sekarang nggak tahu ya. Soalnya memang gue akuin ikan tuh jadi memang mukulnya pelan tem. Pas mukul kenceng itu gitu sampai bawah. Sampai di bener-bener disensepin gitu sampai bawah. Itu dia teriak, wah, cuma enggak ini yang bisa bikin ikan kayak gini. Lihat pukulannya tuh anjing gitu. Cuma enggak yang bisa bikin kayak gitu. Ya iya. Gue bikin kayak gitu susah. Jadi pukulannya gitu nih. Duplut bener-bener sampai bawah lah. Kalau kita kan biasa drrrt gitu doang ya. Kalau dia enggak tuh sampai bawah. Pukulan gede ya tuh. Dipukul gede nombak, drrrt, dikebawahin lagi terus gitu. Gitu. Paling gampang di pale. Cuma pale itu kalau ikan lu di pale, kalau lu mau menghilangkan asornya tetap ada ini bisa. Tetap ada combine-nya. Tetap jadi ikan tuh bisa tahu misalkan lu rawatan jantur bisa tahu ikan gak asor, lu rawatan pale bisa tahu ikan gak asor. Caranya gimana? Gini, ada beberapa cara untuk menghapus. Cuman ini ini jangan dipakai semua ya. Lu pilih cara salah satu aja. Caranya di cup, tapi dicari. Yang ikan yang lu pakai dicari, yang untulannya di cup diginiin tuh, masukin airnya segini nih, biarin aja 10 menit. Udah jangan lu cup lagi. Soalnya ya terserah lu rawat apa aja. Bisa. Yang kedua, di akhir lu mau istirahat full nih, selain cup itu ya cup dalam ya, soalnya cup dalam itu bisa bikin minus ya, bisa bikin pinggang ikan patah karena gini terus dia dus gitu, bengkok terus bisa patah pinggang ikan, itu minusnya. Tapi nanti ikan jadi ganjang.
Atau lu gak mau pakai itu tuh, gue takut pinggang ikan gue patah gitu. Lu pakai air segini nih, kelihatan nggak nih, lu hari H-1 sebelum sebelum latih, lu kasih air segini 2 jari, 3 jari lah, 3 jari lu jangan putar, jangan umbar, yaudah air 3 jari lu intip aja gini nih, biarin aja setengah jam kek atau sejam kek, air 3 jari ya, pakai ketapang, udah 3 jam, udah kasih makan, kunci. Perawatan belakangnya terserah lu. Atau nih ya, kalau puter kan karakter puter, kalau lu digituin, kalau lawatnya puternya pelan, ikan tetap asor karena memang kebiasaan dia asor. Intinya sih sebenarnya di karakter puter sama menghapus asornya itu aja udah beres. Intinya karakter ikan pukulan gancang itu sebenarnya ikan sehat. Nah, nomor 1 kita sebutnya kalau di ikan itu kerja gitu. Ikan kerja berarti rawatan kita cocok untuk dia. Lu mau rawatan, gue pernah lihat jadi kemarin gue lihat dia penjual ikan cendol lu ya 5 ribuan, rawatan dia blunder abis. Gue lihat dia hanya mengandalkan janturnya pun, lu tahu gak sih jantur plastik yang dari plastik tempe, buat tempe yang bulat itu dia bikin. Yang dulu waktu kecil lu pasti kalau hobi lu dulu lu kalau hobi cupang pas waktu SD, lu pasti akan selalu ngelihat mamang-mamang SD ikan cupang tuh janturan panjang yang dibuatnya dari plastik tempe yang panjang, yang bocor mulu kalau kepukul ikannya, lu tahu gak? Mau 2 lapis kayak mau 3 lapis bocor mulu. Nah itu dia di janturnya pakai ikannya kayak gitu. Kok bawahnya lu tahu gak pakai peles, rontok ke gigi ikan. Tapi why kerja ikannya, pukulan gedenya keluar terus gitu. Berarti dari mana? Ya memang ikan itu cocok aja, dipegang dia seger aja. Jadi rawat ikan gue kasih tahu ya. Awal adaptasi air putih full. Bang gue ribet kayak gitu, ya udah nggak usah. Semenjak ada obat gue udah nggak pernah pakai air putih full. Di air segini atau segini gue kasih obat, ya udah gue langsung aja rawat. Gara-gara obat tuh aman. Tapi kalau lu nggak ada air putih full, adaptasi. Kedua, capein ikan se-0-0 ya, secapek-capeknya. Latihan berat kayak jantur, kayak pale, bla 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 bla. Hari itu juga lu habisin. Jangan hari itu juga jantur, pale, bla bla. Enggak, lu mau jantur ya pale. Jadi rawatan itu tuh lu pisah. Lu mau pakai apa nih? Mau pakai pale ya pale aja udah. Mau pakai jantur aja udah. Maksimal pemakaian jantur, pale atau rawatan berat itu awal dan pertengahan. Misalkan lu rawatnya 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Senin di rawat berat, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis rawat berat, Jumat enggak, Sabtu enggak.
kunci full gitu. Itu batasan. Kalau sampai setiap hari atau seminggu 3 kali gue nggak tahu deh. Karena gue nggak pernah nyoba kak. Kalau yang tiap hari gue pernah nyoba, hancur ikan gue. Kenapa bang? Lu belum pernah nyoba tapi lu bisa komenin, karena gue pakai cara yang dua atau sekali dan worth it gitu. Jadi paham ya, intinya kalau rawat capein. Jadi rawat pukulan gede tuh ikan itu seger, udah sebenarnya itu aja. Ikan dirawat full capek, entah lu janturin, entah lu pale, entah lu, kalau gue sih udah nggak main pale sama jantur ya, gue cuma kop jajar aja. Itu pun di kop jajar pun di pukulan gedenya udah keluar sendiri. Jadi karakter pukulan gede itu keluar dari karena rawatan pertama. Kalau rawatan pertama lu jalan dengan semestinya, kesananya lu hanya ya jaga hanya istilahnya ngelatih teknik lah, ngelatih stamina dia, ya beres gitu. Kalau pintes mah ngeringin otot dulu, otot udah kering baru lu gedein gitu. Kunci utama di pukulan besar tuh di awal lu rawat. Untuk karakternya di pertengahan, kayak inti putar umbar itu itu karakternya tuh. Lu diputar sambil diputar di tempat gede, udahnya didiamin pun ya sama aja kayak di umbar gitu. Gitu. Oke. Sekian aja intinya. Pukulan besar itu ada kuncinya di rawatan awal kita. Karena rawatan awal capek itu adalah buat bener-bener nyongkel tenaga dia, buat dia di titik terendah dia gitu loh. Tapi nggak maksa sampai bacol ya. Sekian, terima kasih.